Melansir kitab Dakokul Al-Akbar di Dzikri Al-Jannati wa An-Na'ari, karya Imam Abdirrahim bin Ahmad Al-Qadi. Dikisahkan, ketika sangkakala kematian telah ditiup, terkejutlah seluruh penghuni langit dan bumi. Segalanya yang ada di dalam bumi, akan berguncang dengan sangat dahsyat hingga langit pun menjadi terbalik. Anak-anak akan menjadi ubanan, manusia menjadi lupa diri, dan bahkan setan pun menjadi bingung. Al-Quran Surah Al-Hajj, menjelaskan tentang mengerikannya hari kiamat. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكروا وما هم بسكروا ولكن عذاب الله شديد. Ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya goncangan itu, semua perempuan yang menyusui anaknya, akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Dan setiap perempuan yang hamil, akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya, mereka tidak mabuk. Tetapi, azab Allah itu sangat keras. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari itu, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada Adam, Wahai Adam, kemudian Adam menjawab, Labbaik wa sadai. Allah berfirman, keluarkanlah dari keturunanmu delegasi neraka. Kemudian Adam menjawab, Ya Rob, apa itu delegasi neraka? Kemudian Allah berfirman, Dari setiap 1999 masuk neraka, dan hanya satu orang yang masuk surga. Kemudian, ketika para sahabat Rasulullah mendengarkan sabdanya, salah satu sahabat Rasulullah bertanya, Wahai Rasulullah, siapa di antara kami yang menjadi satu orang tersebut? Kemudian Rasulullah menjawab, Bergembiralah karena posisi kalian di antara manusia, melainkan seperti rambut putih di kulit sapi yang hitam, atau seperti rambut hitam di kulit sapi yang putih. Hadis riwayat Muslim. Kemudian, Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala dengan tiupan yang mematikan. Setelah meniupnya, malaikat Israfil berkata, Wahai para ruh telanjang, keluarlah kalian atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu, seluruh penghuni langit dan bumi akan binasa, kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sesungguhnya, mereka hidup di sisinya. Kemudian, Allah Subhanahu Wa Taala memanggil malaikat Israel dan berfirman, Wahai malaikat maut, sesungguhnya aku menciptakan bagimu sebanyak bilangan orang-orang yang pertama sampai terakhir sebagai pembantu. Dan aku menjadikan untukmu kekuatan bumi dan langit. Sesungguhnya, aku hari ini memberikanmu pakaian kemurkaan. Maka, turunlah dengan kemurkaanku, dan cambukku kepada iblis yang terlaknat. Maka timpakanlah kematian kepadanya. Bawalah padanya, pahitnya kematian orang-orang yang pertama sampai yang terakhir. Dari golongan jin dan manusia dengan berkali-kali lipat. Dan bawalah bersamamu, berserta 70.000 malaikat Zabania, sertakan setiap malaikat membawa rantai dari neraka Lasa. Malaikat Israel memanggil penjaga pintu neraka untuk membuka pintunya. Dan saat itu, turunlah malaikat maut dengan rupa yang sangat menakutkan. Setelah malaikat maut sampai di hadapan iblis, malaikat maut langsung menghajarnya hingga iblis menjerit dengan dahsyat. Jika seandainya jeritan iblis terdengar oleh seluruh penghuni langit dan bumi, maka mereka semua akan pingsan. Malaikat maut berkata kepada iblis, Wahai iblis, rasakan olehmu kematian pada hari ini. Berapakah umur yang telah kau habiskan, dan berapakah lamanya kau telah menyesatkan manusia? Iblis sangatlah ketakutan, maka larilah iblis ke arah timur. Ketika sampai di timur, malaikat maut sudah terlebih dahulu sampai di timur. Maka larilah iblis ke arah barat. Ketika sampai di barat, malaikat maut sudah terlebih dahulu sampai di barat. Kemanapun iblis lari, malaikat maut akan tetap menemuninya. Sampai pada akhirnya, iblis pun putus asa dengan bertanya kepada malaikat maut, Wahai malaikat maut, dengan gelas apa engkau memberiku minum? Kemudian malaikat maut pun menjawab, Dengan gelas dari neraka Lasa dan neraka Sainsinyur. Setelah itu, dihajarlah iblis oleh malaikat maut, tanpa belas kasihan. Ketika malaikat maut menghajarnya, iblis berkali-kali jatuh ke bumi. Sehingga, ia berada di tempat yang sangat hina, dan dilaknat. Kemudian, malaikat Zabania, menurunkan pengkait, menarik dan menikam iblis dengan tombak. Kemudian, iblis menghadapi sakaratul maut yang teramat sangat menyakitkan. Dalam hal ini, Raja Iblis dan bala tentaranya pun telah tamat. Berakhir dengan siksaan yang sangat pedih di dalam neraka, dan mereka kekal di dalamnya.